Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala malapetaka, dan semoga kita juga terhindar dari wabah serta penyakit. Dan semoga juga rezeki kita terus mengalir. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini saya Silviana Sulistya Putri akan menjabarkan sedikit tentang pengertian virus corona, penularan virus corona, gejala virus corona, dan dampak dari virus corona yang tengah marak sekali diperbincangkan di dunia bahkan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang pengertian virus corona. Siapa sih yang nggak tahu tentang virus corona? Semua orang, bahkan seluruh orang telah memperbincangkan dan mendebatkan tentang virus corona, di mana tidak hanya di Indonesia yang terkena virus corona, namun di dunia, bahkan di Cina, di Amerika, di Italia, dan di Indonesia pun telah terkena virus corona atau telah terinfeksi virus corona. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang pengertian dari virus corona. Apa sih itu virus corona? Nah, virus corona adalah salah satu keluarga virus yang menginfeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang. Dan biasanya gejala ini muncul hampir sama seperti gejala flu dalam biasanya, di mana gejala flu semua orang dapat mengalami gejala ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Lalu penularan virus corona tersebut biasanya menyerang semua orang, tidak memandang umur dan tidak memandang status dan segalanya. Tetapi biasanya lebih umum atau lebih rentan terinfeksi pada bayi, anak kecil, dan orang-orang yang memiliki imun yang rendah, di mana imun yang rendah ini sangat rentan sekali terinfeksi virus corona. Namun juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi mewabah dan menebarluaskan virus corona tersebut. Contohnya kita bisa ambil di negara Amerika sana. Di Amerika sana penyebaran virus corona ini sangat luas dan sangat menyebar ketika musim gugur dan musim dingin. Jadi dapat disimpulkan bahwa virus corona juga dipengaruhi atau difaktorkan dari perubahan lingkungan atau faktor lingkungan. Dan apabila kita juga berkunjung ke daerah atau lokasi yang memiliki penyebaran virus corona yang luas, misalnya kita ambil di negara Tiongkok, khususnya di Wuhan. Nah, di sana adalah pertama kali wabah munculnya virus corona tersebut, yaitu dari bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020. Apabila kita berkunjung ke sana, pasti untuk penularan dan terinfeksinya virus corona juga akan beresiko menularkan serta tertular virus corona tersebut. Nah, penyebab infeksi virus corona disebabkan oleh virus itu sendiri, di mana misalkan kita berhubungan dekat dengan orang atau penderita virus corona. Secara tidak sengaja, penderita tersebut batuk atau bersin sehingga mencipratkan air liurnya ke orang yang sehat. Maka dari itu, orang yang sehat tersebut akan beresiko atau tertular oleh virus corona. Bisa juga misal kita berhubungan dengan orang tersebut dan kita memegang barang atau benda pasien atau penderita tersebut yang telah mencipratkan air liurnya. Setelah itu kita memegang wajah, memegang hidung, memegang mulut, serta memegang mata, maka mereka juga akan terinfeksi dengan virus corona. Nah, untuk tinja dan fases sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti. Namun umumnya gejala ini muncul setelah 2-14 hari virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Di samping itu juga virus ini disebabkan atau ditularkan oleh beberapa hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Bukti ini ditunjukkan di negara Tiongkok bahwa salah satu di antaranya virus corona ini berkembang dari hewan ke manusia sehingga manusia menularkannya kepada manusia yang lain. Lalu bagaimana gejala dari virus corona ini? Gejala dari virus corona ini biasanya ditandai dengan sakitnya tenggorokan kita, terus kita juga sesak nafas, dan kita juga bisa mengalami demam yang tinggi.
Itu adalah gejala umum yang sering dialami oleh pengidap atau yang sudah terkontaminasi dengan virus corona. Namun ada juga gejala lain seperti diare, muntah-muntah, dan nyeri otot dan sendi. Itu juga termasuk salah satu gejala dari virus corona. Lalu, bagaimana sih dampak dari virus corona ini? Bisa kita lihat di seluruh dunia, Indonesia bahkan semua negara membatasi lintas batasnya dengan negara lain. Bahkan mereka juga membatasi antara interaksi sosial di warga negaranya tersebut. Di Indonesia kita sendiri membatasi banyak sekali interaksi sosial seperti sekolah diliburkan sehingga pelajar, mahasiswa lain sebagainya melakukan daring online, yaitu pembelajaran online melalui situs online. Dan pekerja-pekerja yang biasanya berangkat ke kantor semuanya diwajibkan untuk bekerja di rumah sehingga agar tidak tertular dengan virus corona tersebut yang telah mewabah di Indonesia. Lalu bagaimana kondisi perekonomian serta perdagangan internasional? Pasti akan sangat berpengaruh dan merosot anjlok, di mana kita bisa lihat kurs rupiah dan indeks harga yang semakin berkurang, konsumsi domestik yang semakin anjlok. Ada juga penuturan dari salah satu direktur pelaksana IMF bahwa pertumbuhan ekonomi global akan sekira 0,1% lebih rendah. Bayangkan, 0,1% lebih rendah. Itu penuturan dari direktur pelaksana IMF. Dan kita bisa lihat, sebelumnya pada Januari 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencuat, yaitu sekitar 2,9% pada 2019 menjadi 3,3% pada 2020. Pastinya itu dapat terlihat bahwa proyek dari IMF tidak dapat terlaksana karena adanya wabah corona ini. Dan kita juga bisa lihat di negara Indonesia, semuanya dibatasi, semuanya warga negara Indonesia menjadi sangat tertutup. Mereka harus berada di rumah untuk menghindari agar tidak terkontaminasi dengan virus corona. Lalu juga ada penuturan dari Sri Mulyani Indrawati. Ia memaparkan beberapa skenario pemerintah mengenai dampak virus corona. Skenario moderatornya, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 4%. Dan adapun skenario terburuknya, Indonesia terperosok menjadi 2,5%, bahkan 0%. Ya, begitulah dampak dari virus corona yang telah mewabah di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Maka dari itu perdagangan Indonesia pun akan semakin anjlok dan merosot. Ekonomi Indonesia, ekonomi dunia akan semakin menurun, tidak merasakan perkembangannya dengan baik karena adanya dampak dari virus corona. Juga kita lihat dampak dari virus corona membatasi segalanya. Harapan saya untuk Indonesia, untuk bumi pertiwi, dan untuk dunia, semoga wabah corona ini dapat terlewati dengan baik. Dan kita harus tetap menjaga diri. Kita harus tetap menjaga diri dari kerumunan sekitar, dari orang-orang yang banyak untuk membatasi adanya penularan virus corona ini. Kita juga harus tetap berada di rumah, taati setiap aturan pemerintah, sehingga kita juga cepat berlalu dengan masalah ini, dengan perkara wabah virus corona ini. Harapan saya untuk pemerintah, semoga pemerintah tetap bisa melewati corona ini dengan baik dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi penderita corona agar mereka dapat menjalankan pemeriksaan serta menjalankan pengobatan dengan baik, dan semoga kita semua juga terhindar dari segala virus corona ini. Dan harapan saya untuk bumi pertiwi, untuk Indonesia, untuk dunia, semoga kita semua dapat kembali merasakan damainya Indonesia, merasakan damainya dunia, menjadi lebih baik lagi, terhindar dari segala virus ini, dan semoga virus ini dapat terhindar dan dapat terlewati dengan baik. Amin. Kita sebagai warga negara juga harus
harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah penolong terbaik di antara para penolong. Tidak ada keajaiban dan tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebegitulah penjabaran tentang virus corona dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tidak jelas. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat. Tetap jaga diri, tetap berada di rumah, dan makan dan minum banyak-banyak, serta apapun yang dapat menyehatkan tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.